Petunjuknya adalah apakah Tuhan itu perlu dibela? Tuhan nggak perlu dibela karena Tuhan yang maha kuasa. Tapi yang perlu kita bela, yang kita perlu perjuangkan itu adalah ciptaannya juga sama seperti kita. Manusia lain, tumbuh-tumbuhan, hewan yang nggak seberuntung kita. Kenapa? Karena kita ini punya wadah, punya jasad yang bisa kita gunakan sesuai kehendak hati kita. Jadi kalau hati kita jelek, hati kita buruk, maka kita akan membawa malapetaka. Gak cuma untuk manusia lain, tapi juga untuk seluruh makhluk hidup lainnya. Tapi kalau hati kita baik, maka kita akan membawa kebaikan. Jadi rahmatan lil alamin untuk semua makhluk hidup ciptaan Tuhan. Jadi kalau banyak orang yang pasif, gak mau bangkit untuk memperjuangkan sesuatu yang benar, merasa Tuhan itu gak patut dibela. Tapi kita perlu ingat bahwa ada anak-anak kita, calon cucu cicit kita itu yang perlu kita lindungi mulai dari sekarang, dari orang-orang yang gak benar, dari moral yang jelek, dari akhlak yang jelek. Sebagai kita ini yang udah mencapai kesadaran sebagai orang tua, untuk generasi yang akan datang, itu yang perlu kita perjuangkan, itu yang perlu kita bangkitkan semangat kita untuk memulai sesuatu yang baru. Kalau kita cuman mengharapkan Tuhan, sedangkan kita ini diciptakan Tuhan itu sebagai khalifah, sebagai makhluk yang udah dikasih dia kekuatan, kebijaksanaan, rasa welas asih, empati, bahwa ketika kita diciptakan Tuhan, diturunkan ke dunia ini, berarti kita ini udah siap nih jadi wakilnya Tuhan, udah siap melakukan tugas-tugas yang harus kita kerjakan. Contohnya, kita punya anak-anak cucu, bagaimana melindungi mereka dari orang-orang yang mengajarkan mereka itu moral yang rusak, akhlak yang rusak, apalagi sampai anti Tuhan, apalagi gak percaya Tuhan, gak tahu tentang adab, tentang moral, tentang etika. Ini yang mendasari aku sebagai perempuan bangkit nih. Karena apa? Karena aku itu ya punya anak, punya cucu, cicitnya nanti generasiku. Gimana aku itu bisa melindungi mereka dari sekarang kalau aku nggak berjuang, kalau aku nggak mengatakan kebenaran? Apa aku hanya berjuang untuk anak cucuku nanti? Enggak. Karena banyak nih anak-anak di dunia ini, di Nusantara ini, yang nggak punya perlindungan, yang nggak dilindungi. Contohnya jadi korban pelecehan. Terus anak-anak yang untuk sekolah aja gak mampu, gak ada biaya. Terus bagaimana seperti anak-anak di Papua, padahal dari hasil tambangnya, dari Freeport itu sebenarnya udah bisa memakmurkan mereka, tapi mereka tetap miskin, tetap terbelakang. Hanya sebagian orang aja yang menerima dari kekayaan itu. Dan sebagai orang Jawa, ada rasa malu, ada rasa ingin minta maaf bahwa pemimpin dari tanah Jawa selama ini hanya memperkaya diri, memperkaya keluarga mereka, memperkaya golongan mereka, tanpa memikirkan rakyat yang lainnya. Mereka hanya memanfaatkan dari nama Indonesia untuk kepentingan pribadi mereka. Ini yang sebagai orang Jawa itu bikin aku ternyuh. Oh, ternyata Tuhan itu nyuruh aku belajar dari alam, bagaimana sengsara, bagaimana penderitaan, bagaimana rasanya jadi orang jahat itu untuk belajar. Bagaimana kalau aku ini jadi orang yang kejam, melakukan segala cara nih cuma untuk kepentingan pribadi. Sehingga apa? Aku berdiri di atas mayat orang lain, berdiri di atas penderitaan orang lain. Oh, ternyata rasanya menderita sengsara itu seperti ini. Ketika gak ada biaya untuk sekolah, kesehatan mahal, dan banyak lagi ketika banyak orang yang sebenarnya
nggak salah tapi terpaksa harus mengakui kesalahan di penjara. Dan ini sering terjadi. Karena apa? Karena yang penting selesai kasus, nggak peduli benar atau salah. Dan banyak kasus penyiksaan yang nggak manusiawi. Sebenarnya Tuhan itu membolehkan kita untuk hukuman mati, bukan dengan menyakiti. Tembak mati udah selesai. Banyaknya juga kita itu mabuk agama. Setiap kejahatan yang kita lakukan di dunia ini nggak dapat balasannya. Balasannya ketika kita mati. Sehingga apa? Banyak sekali orang yang percaya sama Tuhan, beragama, nggak kira Islam, nggak kira Kristen, Hindu, Buddha dan lainnya. Tapi kelakuannya di dunia ini merusak alam, korupsi, begal, ngerampok dan sebagainya. Padahal nggak perlu nunggu kamu mati, kamu itu bisa dapat hukuman di dunia ini. Jadi ketika kamu udah mati, udah selesai nih hukumannya. Jadi kalau korupsi mungkin di negara lain kamu dihukum mati, ya itu hasil dari perbuatanmu. Jadi kalau kamu nggak pengen dihukum mati, ya kamu jangan sekali-kali korupsi. Kalau kamu itu nggak mau dikebiri ataupun dihilangkan syahwatmu, ya kamu jangan pernah memperkosa orang lain ataupun kamu dihukum mati. Kalau kamu nggak mau dipotong tangannya, dipotong lidahnya, ya kamu jangan gunakan lidah itu untuk menipu atau untuk menyakiti orang lain, ataupun jangan gunakan tangan itu untuk ngerampok, begal, membunuh. Karena apa? Karena kamu akan dapat resikonya. Hukum yang kita buat ini itu hukum di dunia. Kalau di dunia kita bisa bayar hasil perbuatan kita, di akhirat kita mungkin masih bisa minta ampunan sama Tuhan. Tapi kalau kita di dunia aja nggak takut sama hukum, berarti di akhirat aja kita nggak percaya sama Tuhan tuh. Karena apa? Karena Tuhan itu akan ngajarin ke manusia untuk percaya hukum dunia akhirat. Jadi yang bikin aku ngenes lagi, banyak nih orang yang berlindung di balik agama, berlindung di balik kesederhanaan atau kebaikan, tapi digunakan untuk apa? Sesuatu yang bisa membawa malapetaka untuk orang lain. Dan ini sering terjadi. Ini yang bikin aku miris, bahwa ternyata jauh-jauh aku disuruh belajar ke Malaysia, ke Hong Kong ini untuk melihat nih, kenapa Indonesia itu terpuruk, kenapa Indonesia nggak bisa semaju Malaysia, nggak semaju Singapura, nggak semaju Hong Kong ataupun Cina. Karena satu, mereka itu nggak punya jati diri. Banyak dari orang Indonesia itu nggak percaya sama leluhurnya, mengadopsi budaya asing. Seperti orang asing itu seperti dewa, seperti Tuhan. Lupa nih bahwa dirinya itu sama derajatnya. Yang membedakan cuma iman dan ke perlakuannya selama hidup di dunia. Orang masih belajar syariat, masih belajar doa, tapi udah sering ributin agama lain. Ini yang sering jadi perpecahan. Lupa bahwa Indonesia Nusantara itu basicnya kepercayaan kepada Tuhan, bukan agama. Jadi rebutan Tuhan, rebutan surga dan sebagainya, sampai lupa nih akhlak dan perbuatannya. Kedua, jadi pejabat, jadi ulama, pemuka agama juga gak amanah. Mereka jadikan agama itu untuk kepentingan politik mereka, untuk cari kekuasaan, cari pengikut, cari sebagainya. Bukan lagi digunakan untuk agar berguna untuk masyarakat, mengedukasi masyarakat agar masyarakat itu cerdas secara spiritual, secara jasmani. Jadi pejabat korup, jadi pejabat yang nggak adil, nggak bener, nyogok segalanya. Jadi orang bener, orang adil, orang jujur itu nggak ada tempat di Indonesia. Kalah sama orang yang tukang nyogok, kalah sama orang yang punya backingan ataupun orang dalam. Sampai kapanpun kalau seperti ini, Indonesia gak akan maju. Yang ada akan runtuh, hilang ditelan bumi. Karena apa? Karena perusakan alam yang masif. Gak mau bercermin atau belajar dari
nenek moyangnya, bahwa nenek moyangnya itu nggak perlu merusak alam tapi bisa hidup makmur, bisa melakukan perdagangan sampai ke dunia lain ataupun ke negara lain. Ini yang kita itu nggak punya kecerdasan otak dan spiritual. Gimana mau bersaing dengan negara lain, mau bersaing dengan Cina atau manapun. Kita nggak menghargai tanah kelahiran kita sendiri, nggak punya rasa cinta kepada tanah kelahiran sendiri, nggak percaya nih pada nenek moyang kita, leluhur kita, walaupun mereka udah nggak ada, walaupun mereka itu udah kembali ke Tuhan. Nggak percaya nih sama alam yang ngasih kehidupan kita, kalau alam ini bisa ngasih kemakmuran kepada kita tanpa kita itu merusak alam. Yang mereka lakukan para pejabat, para pemuka agama itu sekarang apa? Membodohi orang lain agar bodoh, agar gampang dibodohi, agar gampang ditipu. Padahal kita itu perlu melakukan yang namanya kesadaran diri. Untuk siapa? Untuk kita menjaga generasi kita yang akan datang. Untuk anak-anak yatim piatu, untuk orang fakir miskin, untuk orang-orang yang gak mendapatkan keadilan. Ini yang harus kita lakukan. Kalau Tuhan itu nggak perlu dibela, Tuhan itu nggak perlu dibikinkan tempat ibadah yang super mewah. Tapi kalau di sekitarmu masih ada fakir, miskin, di sekitarmu masih ada ketidakadilan, di sekitarmu masih ada kezaliman, di sekitarmu masih ada syirik yang menyekutukan Tuhan, apalagi yang melawan Tuhan. Contohnya banyak sekarang nih. Sudah tahu Tuhan itu cuma menciptakan laki dan perempuan, tapi banyak sekali kita lihat ini di televisi ataupun dimanapun tentang lebih dari laki-laki dan perempuan, LGBT. Dan ini kita sudah dewasa, kita bisa memilih mana baik dan benar, mana salah dan benar. Tapi bagaimana dengan anak-anak kita ini, anak cucu kita nanti ini? Kalau mereka itu nggak bisa mendapatkan contoh pendidikan moral, akhlak yang baik, bagaimana beragama, meyakini Tuhan yang baik, bagaimana mereka jadi orang-orang yang benar, orang yang baik. Kalau kita mencontohkan mereka itu perbuatan kita yang jelek, nggak ada dalam sejarah kalau kamu itu korupsi, kalau kamu itu ngerampok, kalau kamu itu begal, terus kamu bisa hidup tenang, kamu bisa hidup enak, terus kamu itu bisa bebas dari hukuman dunia. Banyak sekali uang korupsi, dari balik, begal, ngerampok, dari uang yang haram, itu mendatangkan bala bencana, masuk penjara, aib, kita dihujat, dikutuk oleh orang banyak. Itu semua karena apa? Karena perbuatan kita. Yang aku ngajarin ke orang lain apa? Kita pernah berbuat salah, kita pernah berbuat dosa sebagai manusia. Tapi ketika kita itu melihat sekitar kita nih, oh ternyata ada yang gak adil, oh ternyata ada yang menyimpang dari ajaran agama, oh ada yang gak benar. Kita bergerak untuk meluruskan. Semua orang kalau cuma berpikir, yang penting aku punya duit, hidup enak sama anakku, sama keluargaku, boleh-boleh aja. Tapi takdir kita ini berbeda-beda. Ada yang memang, oh kamu tak kasih ujian, kamu tak kasih penderitaan, sengsaraan, agar kamu jadi orang besar, agar kamu nanti bisa nih jadi pemimpin yang adil. Jangan sampai orang lain itu ngalamin kesengsaraan kayak kamu. Jangan sampai orang lain itu mengalami penderitaan kayak kamu. Kamu belajar. Kenapa aku ngomong gini? Karena aku belajar dari perbuatan jahatku. Aku belajar dari kesalahanku. Aku belajar dari yang namanya penderitaan, kesengsaraan. Jadi aku melihat nih, oh ternyata orang jadi PSK, orang jadi maling, itu karena kedesakan ekonomi. Karena mereka sekolahnya mahal, jadi nggak ada biaya untuk sekolah, nggak punya ijazah. Jadi yang mereka melakukan apa untuk mengisi perut? Terpaksa jadi PSK ataupun maling.
dosanya pejabat yang korup, yang nggak adil, yang nggak benar, yang menjadikan orang lain itu PSK ataupun maling karena perbuatannya yang nggak adil, yang nggak benar, yang nggak lurus. Jangankan dibayar pakai permintaan maaf, dengan nyawanya aja nggak cukup. Karena apa? Karena dia zolim, karena dia itu membuat orang lain menderita. Ini yang aku belajar ketika aku mengatakan, oh maksiat itu dosa, bla bla bla. Ternyata kita, pejabat kita, pemimpin kita itu yang menciptakan orang lain seperti itu. Jadi segala sesuatu ada sebab akibatnya sama. Kalau kalian gak mau dikasih bencana, ya jangan merusak alam. Bukankah ajaran Buddha, Kristiani, Hindu, penganut kepercayaan, bahkan Islam mengajarkan rahmatan lil alamin? Artinya apa? Kamu membawa berkah, kamu membawa manfaat untuk alam seisinya. Bukan malah kamu itu merusak alam, membuat orang lain kelaparan, orang lain jadi bodoh, orang lain jadi gak bisa namanya mengeksploitasi diri, kemampuannya, karena kamu selalu bikin yang jahat, menutupi jalan orang lain, jalan orang-orang yang baik, orang yang jujur, orang yang benar. Ini yang benar-benar bikin aku tergerak. Oh, ternyata Tuhan itu membangkitkan spiritualku, rohaniku. Maksudnya seperti ini. Agar apa? Agar aku itu melindungi gak cuma anak-anakku, tapi juga generasi yang akan datang. Dari apa? Dari orang-orang yang anti Tuhan, anti iman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Banyak sekali. Makanya banyak orang yang bikin story, bikin status, bikin kata-kata yang mengatakan Tuhan, doa itu hanya untuk orang miskin, hanya untuk menghibur diri ketika sengsara atau menderita. Tapi mereka nanti akan merasakan kalau mereka sakit, mereka kecelakaan, bahkan mereka kena musibah, nama Tuhan yang akan disebut. Jadi musuh dari kita ini adalah orang-orang yang tamak, orang yang serakah, orang yang gak benar, orang yang menindas orang lain, orang-orang yang anti Tuhan, yang kelakuannya itu melebihi iblis. Walaupun penampilannya itu sederhana, walaupun penampilannya itu terlihat bersorban, bahkan sarungan, tapi kelakuannya melebihi iblis.